Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video ini, no edit. Aku kepingin bicara apa adanya dan tanpa ada embel-embel, tapi sekaligus juga ingin membahas soal Mas Gibran yang memang belakangan cukup ramai diperbincangkan. Apalagi sejak dia kemudian membuat sebuah video tentang demografi. Nah, itu luar biasa. Respon netizen sangat beragam. Dan memang cukup banyak yang kemudian membicarakan, menggunjing sang wakil presiden tersebut. Guys, tentu di video ini aku tidak berharap kalian menontonnya sampai habis. Tapi jauh lebih bagus kalau kemudian ini adalah sesuatu yang penting. Silahkan bertahan sampai dengan video ini. Anda akan temukan bahwa ternyata apa yang menjadi inti video Mas Gibran tentang giliran kita, itu kaitannya adalah giliran Gibran. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Mulai dari fufu-fafa, isu yang berkaitan dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi, istilah paman yang ada di MK, kemudian juga cawe-cawe sang ayah yaitu Pak Jokowi sebagai presiden saat itu, yang kemudian memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dan belakangan juga isu yang berkaitan dengan sekarang lagi rame nih, yaitu videonya Mas Gibran itu ternyata memiliki like yang tidak semestinya. Ya, jumlah like yang konon itu sengaja di-up, sengaja di-push agar kemudian Mas Gibran di videonya tersebut terlihat banyak yang memberikan dukungan dan banyak yang suka. Dan tentu keramaian-keramaian semua itu juga tidak kalah jauh. Yang paling menarik adalah keramaian tuntutan dari para purnawirawan TNI yang berharap kemudian Mas Gibran itu dimakzulkan atau Gibran dicopot. Ya, sekali lagi ini kaitannya juga dengan isu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah guys, coba pertimbangkan baik-baik. Jadi tonton video ini karena aku kepingin merespon semua itu dengan kaitannya bonus demografi yang dijelaskan oleh Mas Gibran. Padahal kita kalau seandainya mau jujur dan adil, seharusnya kita berterima kasih dengan Mas Gibran yang kembali mau mendiskusikan ya, diskursus tentang apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini kalau kita mau berselancar di Google atau membaca literasi-literasinya, buku-buku tertentu, literatur-literatur yang membahas soal bonus demografi, ya Anda bisa melihatnya karena banyak sekali data yang berkelindan terkait hal itu. Oke guys, sorry, sebenarnya saya nggak mau ngedit, tapi tadi kebetulan videonya ada yang trouble, jadi kemudian saya cutting atau saya potong ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau berterima kasih, itu harus kita utarakan kepada Mas Gibran. Lepas dari segala kritik kita terhadap video yang kemudian ia tampilkan, terlepas dari segala kekurangan yang dia sampaikan, tapi apapun, Mas Gibran sebenarnya ingin memberikan sinyal kepada bangsa kita ini, terutama kita yang kategorinya sebagai pemilik usia produktif. Usia produktif di sini adalah mereka yang sekarang sedang aktif-aktifnya bekerja, aktif-aktifnya berkarya, aktif-aktifnya mengekspresikan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Kan gitu, ketimbang dengan usia yang masih anak-anak dan juga usia yang sudah rentan atau sudah tua gitu kan. Jadi demografi yang dimaksud di sini ketika kemudian ada komunitas sebuah bangsa di mana orang mudanya, tapi muda dalam arti bukan cuma sekedar usia, tapi orang yang produktif. Ya, orang yang tidak rebahan, orang yang tidak sekedar berkecapi suling, orang yang tidak sekedar menghayal, tapi orang itu beraktivitas. Baik aktivitas itu kemudian menghasilkan secara ekonomi, atau kemudian aktivitas apapun yang terlihat memperlihatkan ada kesibukan orang-orang seperti itu. Nah ini namanya kalau kemudian dia produktif dan produktivitasnya itu betul-betul berjalan dengan lancar, maka itu jadi kategorinya bonus demografi. Tapi kalau kemudian dia usia produktifnya ada tapi nggak punya pekerjaan, usia produktifnya begitu banyak tapi kemudian pengangguran, usia produktif tapi tidak punya kesibukan, usia produktif tapi tidak produktif, ya kan, secara aktivitas, maka bonus tadi berubah menjadi apa ya?
menjadi jongos, menjadi bocor, menjadi boncor lah istilahnya. Apapun istilah itu. Jadi Mas Gibran sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita semua guys tentang loh, kita ini harus benar-benar memanfaatkan situasi di mana negara Republik Indonesia ini sedang diberikan ruang dan kesempatan di mana bangsa kita akan lebih didominasi oleh orang-orang yang statusnya produktif, baik secara usia dan juga secara aktivitas. Hanya memang yang menjadi tantangan adalah pertanyaannya kemudian, bagaimana Mas Gibran, bagaimana Pak Prabowo ketika kalian sudah melihat bahwa bukti nyata bakal ada bonus demografi atau bakal banyak usia yang cukup produktif yang akan hidup di Indonesia ini, benar nggak akan jadi bonus? Nah, untuk dia menjadi bonus kan berarti harus ada semacam rekayasa kebijakan yang membuat pengangguran itu terminimalisir, kemudian juga orang-orang yang tadi produktif itu betul-betul bisa mengekspresikan produktivitasnya. Tidak hanya dalam konteks mereka bekerja sebagai pegawai, tidak hanya dalam konteks mereka menjadi karyawan, tidak hanya dalam konteks bagian dari unsur pemerintahan atau mungkin swasta, bahkan kemandirian ekonomi dan juga kemandirian produktivitas mereka itu bisa diekspresikan. Misalnya UMKM, nah ini seperti yang disampaikan oleh Mas Gibran juga, seperti keterampilan-keterampilan yang memang betul-betul menunjukkan bahwa dia itu produktif. Nah, produktif ini kalau memang betul-betul bagus posisinya, maka itu menjadi investasi, menjadi basis pendapatan, menjadi basis keuangan, menjadi basis ekonomi, menjadi basis yang kemudian membuat orang yang produktif akan mendapatkan hasil, mendapatkan faedah, sehingga dia pun bisa menikmati suasana produktivitasnya itu dengan mengekspresikan pekerjaannya dan mendapatkan hasil, kan gitu logikanya. Dia produktif, dia aktif, dia bekerja, mau itu kerjaannya pribadi punya atau ikut dengan orang lain atau kemudian menjadi pegawai, tapi produktivitas itu betul-betul menghasilkan dan bermanfaat buat dirinya secara pribadi dan juga keluarga atau lingkungannya. Kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya walaupun tema-tema demografi ini sudah klasik ya, tapi Mas Gibran mau menampilkan lagi ke kita guys. Mas Gibran mau membuka diskursus ini, ya kan? Nah, tinggal kita tuntut Mas Gibran, Pak Prabowo, ya, pendidikan kita gimana ini dalam situasi seperti ini. Kemudian apakah kemudian lapangan pekerjaan kita ini betul-betul terbuka dengan lebar atau tidak? Jangan sampai Mas Gibran cuma memperjelas aja bahwa kita sedang mendapatkan situasi demografi yang bertumbuh dengan baik, tapi kita klaim itu bonus, tapi bonusnya tidak produktif, kan gitu. Nah, sekarang aku melihat sebenarnya Mas Gibran itu ingin menyampaikan bahwa dalam konteks ketika Indonesia berada dalam situasi seperti ini, maka yang mengelola negara jauh lebih baik adalah orang-orang yang betul-betul produktif juga. Generasi-generasi yang betul-betul kategorinya produktif juga. Nah, Gibran sebenarnya dia sedang tampil. Gibran sebenarnya sedang menawarkan bahwa kita punya produk loh sebagai pemimpin ke depan yang peduli terhadap isu-isu demografi ini. Ya kebetulan namanya adalah Gibran. Makanya aku menyebutnya adalah ini giliran Gibran. Kita mau mengandalkan siapa yang anak-anak muda Anda? Anda lihat siapa anak-anak muda yang hari ini berpotensi jadi pemimpin di masa depan. Oke, secara kualitas pengetahuan mungkin jauh di atas rata-rata dengan Mas Gibran. Oke, secara mungkin basis kekayaan bisa saja jauh di atas rata-rata dari Mas Gibran. Tapi apakah kemudian dia punya popularitas yang didukung oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa membuat dia mendapatkan simpati masyarakat dan mendapat dukungan secara elektoral ke depan? Nah, kebetulan Mas Gibran punya posisi itu. Dan ini gilirannya Gibran. Ini gilirannya anak muda. Ya, gitu. Jadi video itu aku anggap adalah ya giliran Gibran. Kan gitu. Soal kalian mau cemooh, kalian mau hina, kalian mau hajar, kalian mau hantam, kalian mau peduli amat, itu urusan lain gitu. Purnawirawan mau kemudian mencopot dia, meminta kepada MPR copot, walaupun kemudian jadi bahan tertawaan juga para purnawirawan ini. Teman-teman YouTuber yang mengkritik videonya Mas Gibran, kalian-kalian yang menghajar Mas Gibran ketika bicara soal AI, kalian yang menghina, kalian mencibir, apapun yang kemudian kalian torehkan dan lontarkan kepada Mas Gibran, aku yakin dan percaya dia akan tetap melejit. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah gilirannya Gibran. Kalian tidak setuju? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikut. Saya Bang Bil, Offside.